Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi tentang karakteristik pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, ini bahwa sekolah itu harus mengundang murid untuk belajar. Artinya sekolah itu harus nyaman. Sebenarnya hal yang seperti ini sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa sekolah itu sebagai taman, sehingga anak-anak kita itu betah di sekolah. Itu yang pertama. Jadi kata kuncinya, siswa harus betah tinggal di sekolah, karena sekolah ini sesuatu yang sangat menarik. Yang kedua, pembelajaran kita harus jelas dan terkait. Artinya materi ini berikutnya untuk apa dan gunanya untuk apa. Yang kedua. Yang ketiga, itu harus terintegrasi. Jadi ketika kita mengangkat suatu materi, ini untuk perguruan tinggi bagaimana? Untuk dunia kerja bagaimana? Lalu yang keempat, tentang kebutuhan belajar. Jadi kita menyampaikan sesuatu, memang anak itu perlu mendapatkan suatu ilmu dari apa yang kita ajarkan. Yang terakhir itu murid merasa nyaman dan aman saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi tidak ada tekanan, siswa itu happy, tidak ada pembulian dari teman-temannya. Pokoknya kita usahakan bahwa selama pembelajaran itu benar-benar nyaman. Dan yang terakhir, yang keenam, itu efektif. Lalu strateginya bagaimana? Ya, yaitu mengacu pada apa yang dipelajari, materi pelajaran yang disajikan. Yang kedua, harus kita modifikasi materi itu. Yang ketiga, keluaran atau sarana dimanapun murid mendemonstrasikan apa yang sudah dipelajari berupa produk, jadi dari kontennya, prosesnya, dan produknya. Lalu untuk mau sukses, kenali dulu muridnya. Jadi artinya apa? Kita harus melihat latar belakang siswa, ya. Bukan berarti kita membeda-bedakan, tapi kita harus memfasilitasi ketika siswa itu yang posisinya barangkali di kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Begitu kita lagi mengajar di posisi kelas menengah, kelas yang atas juga harus kita perhatikan dengan pembelajaran yang lebih posisinya. Jadi ketika terstandar untuk anak-anak kelas menengah, maka yang tinggi diberikan suatu materi yang lebih dibandingkan anak-anak menengah dan yang bawah. Tapi ketika kita akan pada anak ke bawah, anak yang paling bawah juga harus kita perhatikan. Dia kebutuhan apa yang kita dianggapnya itu perlu, seperti itu. Karena siswa itu tidak semua yang kita sampaikan itu memahami. Jadi kita lakukan suatu pendekatan secara personal. Itu aja barangkali nanti kita kembangkan secara bersama-sama. Barangkali ada pertanyaan? Aja ada yang ngacu. So, ya. Silakan barangkali Bapak dan Ibu ada sesuatu yang ditanyakan? Ya silakan Ibu. Berdiri apa duduk, Pak? Berdiri aja Bu, supaya kita lihat. Kesetaraan antara siswa yang tadi ada yang rendah, menengah, dan tinggi gitu ya. Bagaimana kalau yang rendah itu tidak bisa mengikuti ke yang menengah? Cara yang terbaiknya bagaimana, Pak? Ya. Solusinya. Ya, terima kasih. Karena kalau dengan teman-temannya itu mungkin bahasanya lebih fair dan dia juga akan lebih merasa nyaman dengan teman-temannya itu. Tapi setelah hasil itu tetap kita selaku guru memonitor tentang keadaan siswa yang tadi di tingkat bawah itu.